Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian KKBP nomor 558 ayat 1 sampai 10. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa dari penyanyian nomor 164 ayat 4.
hukum Taurat buat kita pada minggu ini, diambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari firman-Nya nomor 442 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian nomor 785 ayat 1 dan 2. Kita baca secara responsorial. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit,
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari penyanyian nomor 403 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mendengarkan wakil firman kita yang hari ini. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan Namo sebelum remaja yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengarkan warta gereja kita dalam minggu ini, yaitu pada topik minggu kita, Tuhan mendengar seruan hambanya. Di Tangian di Manado, Tangian di Naposona, Minggu 2 November 2025. Selanjutnya, angka Romawi 2, aneka warta manang titik. 1. Pertanyaan pengunjungi. Di hari Rabu tanggal 5 November 2025 pukul 19.30 Pak Poni Udiarkado pertanyaan pengunjungi di kegiatan pertanyaan kuliah di siang ini Rapreta Mahita Mandohoti Pulau ini. 2. Pesta Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik 20 Kepri. Di hari Minggu tanggal 9 November 2025 di Padu-Padu Pesta Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik 20 Kepri di Gedung Grand Tama Batu Haji Batam. Di sana ini disesuatu kita Asaboi Roma kita Mandohoti Pulau ini alai dana mandiri manang pribadi mak memerin situasi kas ni Buryata. 3. Latihan kor gabungan Natal Amaina Dung sipul permingguan ka minggu siang sadarion dipadu-padu tuhita amadohot dipanggil tuhita amadohot ina kuliah asa tinggal masa tokin lau marburko gabungan Amaina ima persiapan tu perayaan Natal di Buryata. Bapak soal terbagi kita di Pinabotohon tu kita nunga dipasang grade CCTV di 5 titik di Buryata. 5. Di Bagasan Sadarion di Patu Pahurigado latihan liturgi sekolah minggu jam 10.05 WIB. Angka Romawi 3 jadwal pelayanan harian. Untuk jadwal pelayanan harian hari Jumat dan hari Sabtu berjalan seperti biasa.
angka Romawi 4 ayat harian HKBP dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dapat kita lihat dan kita baca di tertib acara kita masing-masing. Demikian juga angka Romawi 5, 6, dan 7 keuangan huriah dari tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 1 November 2025 dapat kita lihat di tertib acara kita pada hari ini. Demikian juga kehadiran yang mengikuti kebaktian. Selanjutnya untuk tambahan pesan rapat pendeta atau HKBP tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipabolon. Kepada seluruh warga jemaat dan pahalado HKBP yang dikasihi Tuhan di tempat. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah menyertai pelaksanaan rapat pendeta HKBP 2025 di Seminarium Sipabolon tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang diikuti oleh 2007 pendeta HKBP. Rapat ini berlangsung dalam terang tema ciptaan baru di dalam Kristus 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekedar lembaga yang mengatur ibadah dan administrasi, melainkan tubuh Kristus yang hidup dan senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru berarti hidup dalam pertobatan sejati, meninggalkan kehidupan lama serta memancarkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan. Subtema rapat ini menegaskan bahwa panggilan gereja bersifat pastoral profetik. Gereja tidak boleh diam menyaksikan ketidakadilan dan kerusakan alam. HKBP harus berani bersuara bagi kebenaran dan keberlanjutan kehidupan. Dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus, rapat pendeta HKBP menyatakan seruan iman dan moral untuk menutup PT Tobacco Lestari atau TPL yang telah menimbulkan kerusakan hutan, ekosistem, dan terganggunya hubungan kekerabatan di Tapanuli Raya. Tanah, air, dan hutan adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi berlebihan demi keuntungan semata. Menjaga bumi adalah bagian dari iman Kristiani, sebab alam ciptaan menjadi saksi kemuliaan Allah. Selain itu, rapat ini juga membahas teologi eklesiologi HKBP yang berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan dan pareses HKBP, serta isu-isu teologis kontemporer, penyakit sosial atau korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan alam. Semua pembahasan dan keputusan ini meneguhkan bahwa HKBP harus terus bertransformasi menjadi gereja yang setia pada firman, hanya terbuka terhadap perubahan dan meneguhkan harus terus bertransformasi menjadi gereja yang setia pada firman, terbuka terhadap perubahan dan profetik dalam kesaksian iman. Pembaruan gereja tidak akan terjadi hanya melalui keputusan rapat,
tetapi melalui karya bersama seluruh tubuh Kristus. Dalam rapat ini telah terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2025 sampai dengan 2029, yaitu Pendeta Dr. Hulman Sinaga, yang diharapkan menjadi teladan dalam ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan, serta mempererat persaudaraan para pendeta HKBP dalam semangat pelayanan yang profesional, profetik, dan berintegritas. Kiranya Tuhan meneguhkan langkah kita dalam panggilan sebagai umat yang diperbaharui di dalam Kristus. Seluruh pelayan dan warga jemaat hendaklah menjadi terang Kristus di tengah dunia yang haus akan keadilan. Seminarium Sipoholon, 30 Oktober 2025. Atas nama seluruh peserta rapat pendeta harapan Kuria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditandatangani. Songli Majo Tikting Digital Sadarion Moliate. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 228, selanjutnya dengan persembahan 1A dan 1B.
di bulan awal November dari kitab Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita, mari kita mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, yang beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika mendengar berita ini, dululah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan menghapus segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan cerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kau pilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ingin juru minuman raja. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuki bulan November, tidak terasa dan kita akan masuk di Natal. Sekian banyak hal yang terjadi, pasti kita pernah mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu karena dua hal. Mungkin karena dosa kita yang pertama, atau mungkin karena dosa orang lain, atau dosa negara ini, atau dosa raja, atau dosa famili keluarga kita. Nah, Israel mengalami penderitaan dua hal, dari dosa pribadi dan dari dosa raja Israel.
Jadi berdampak. Bahkan tambah lagi yang dosa saudara-saudaranya Nabi Nehemia. Dalam kondisi itu terdengar berita waktu itu Nehemia bekerja sebagai juru minuman raja di istana Susan atau Raja Persia di Puri. Puri itu adalah area di sekitar raja. Terdengar dari saudaranya kantu Hanania. Tadi disebutkan Bapak Ibu telah mendengar berita saudara-saudara sebangsa tercela. Yerusalem sudah temboknya sudah runtuh, kota yang terbakar. Kita bayangkan Bapak Ibu kalau Madinah terbakar, apa yang terjadi? Panik. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat kita menjadi bertanya, apa salahku Tuhan, apa dosaku? Pusat rohani Israel hancur di bawah kekuatan Babel atau negara Irak sekarang. Jadi ketika tanah Yerusalem itu berada dalam keruntuhan, Nabi Nehemia berdoa Bapak Ibu. Dia berpuasa, berdoa, bahkan mengaku dosa, termasuk dosanya pribadi dan dosa saudara-saudara yang tercela. Dan terdengar berita, memang rakyat Israel sudah berbuat dosa, yaitu sudah tidak peduli dengan keadilan, sudah menyembah dewa-dewa, sudah tidak turut pada peraturan ketetapan dan ketaatan. Semua yang menderita. Jadi kalau satu kepala berdosa, semua badannya ikut terjebak dalam penderitaan. Itulah tradisi orang Yahudi. Tapi kalau satu raja yang taat seperti Raja Daud, Raja Salomo, semuanya dapat sejahtera. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau presiden kita atau pejabat kita atau kita atau kepalanya sudah busuk, maka badannya akan busuk. Dan itu pernah terjadi Bapak Ibu. Itulah dikatakan oleh Alkitab ini. Tunggul Isai, aku akan memotong pohon itu. Pohon itu akan dipotong, tapi akan muncul tunggul Isai. Dialah Daud, dialah personifikasinya Yesus Kristus. Jadi setiap kita berdosa Bapak Ibu, ada saja cara Tuhan untuk memotong, memutus mata rantai dosa itu, supaya jangan kena ke generasi yang lain. Dan itu sudah terjadi Bapak Ibu. Sama seperti Yesus, dia memutus mata rantai dosa dengan kematian dan dia bangkit. Kita menjadi simpan yang baru. Nah kalau menjadi simpan yang baru Bapak Ibu bagaimana? Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus, kata Paulus. Ini sangat profesor doktor. Kalau sudah Kristus hidup dalam diri kita, dalam ruang tubuh jasmani kita, dalam hati kita, pikiran, roh, sepertinya kita tidak perlu lagi menyembah Tuhan tanda kutip, karena sudah Tuhan itu yang hidup dirinya. Jadi kita bergerak menghidupi Kristus dengan kesejukan, dengan keakraban. Jadi kita menjadi wajah-wajah Kristus. Itu sebabnya di Taman Eden Tuhan sangat akrab dengan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Tubuh ini tidak berpakaian tapi akrab karena suci. Tubuh kita adalah tubuh Tuhan sendiri, ruang Tuhan. Tapi karena jatuh dalam dosa, kita menutupi dosa usaha kita dengan nutup dengan pakaian daun-daunan. Tapi setelah tubuh Yesus mati Bapak Ibu, matilah semua dosa ini. Dalam tubuh mati semua, gak ada hidup.
muncullah tubuh yang baru. Jadi sempurna, ada pakaiannya, ada hidupnya yang baru, bertobat dan taat. Jadi kita akan jadi Bapak Ibu, di mana sudah satu frekuensi dengan Kristus. Karena Kristus adalah bagian dari kita. Tubuh Yesus, tubuh kita, Bapak Ibu, yang sudah diperbarui. Darah itu darah kita sendiri, terhubung langsung. Ada 2 kali kita menjadi bagian Tuhan dan kita seperti Tuhan. Manusia diciptakan menurut segambar dan rupanya. Sebelum jatuh dalam dosa, sangat suci sekali. Tidak ada satu butir pasir pun dosa. Tidak betul mirip dengan Tuhan, sama seperti Tuhan. Itu adalah lebih dominan bagian, hanya satunya bagian kita, keegoan. Yang lainnya itu milik Tuhan. Nah, setelah yang kedua, kita ada ciptaan baru, bahkan ciptaan baru. Tinggal yang ketiga kali yang terakhir, baru kita diubah seperti tubuh Yesus yang abadi. Di sana tidak ada satu butir pasir pun dosa. Nah, kita menjadi bagian Tuhan. Tadi kita adalah tubuh tanah yang menjadi Tuhan. Kita dibungkus dengan rohnya, jadi manusia hidup. Tapi sebenarnya kita adalah manusia Tuhan, manusia ilahi, bukan manusia iblis. Yang kedua, alam di manusia ditebus, dipatahkan, diputus makanan lain, diputus kematian. Habis semua kematian manusia, tidak ada lagi kematian selama-lamanya, yang ada kehidupan selama-lamanya. Nah, alam di manusia berarti tubuh Yesus tubuh kita, darah Yesus darah kita, hidup Yesus hidup kita, maka kita menjadi ciptaan baru hidup kita di dalam Kristus. Maka masih ada satu lagi sisa, Bapak Ibu, sisa dosa itu bibit dosa. Dalam arti kalau sudah diputus dosa, Bapak Ibu, hidup baru, tidak ada dosa yang ada bibit dosa. Jangan hidupkan bibit dosa ini. Apa itu bibit dosa? Itu tadi tercela, hidupnya tercela, mendadui, judi seperti pesan, pendeta, ada oknum pelayan terlibat judi online, Bapak Ibu. Jadi sekarang dan mengalami stres. Masih muda, memang yang guru-guru muda ini sangat rawan dengan godaan, judi online, narkoba dan seterusnya. Tapi sudah kepala lima yang sudah ingat lemahnya nama, ayam tipe, terlebih satu, lemahnya nama, dan dia semal. Banyak Bu, Bapak Ibu, PNS di Sumatera Utara masuk berita 100 sekian terlibat di oleh kita teguran pertama. Itu buat tercela, bertambah-tambah bercela kita Bapak Ibu kalau kita berbuat dosa karena ada jejak digital. Nah, di CCTV juga dipasang ini. Artinya apa? Itu sok terapi. Hidup kita ini harus semakin lebih maju, lebih baik, lebih tidak tercela. Makanya Bapak Ibu di sini Nabi Nehemia sampai menangis seperti satu tubuh. Jadi dosa anggota gereja HKBP, dosa kita semua. Kemajuan HKBP, kemajuan kita semua. Jadi kalau berdosa famili kita, bapak undang kita, anak bapak undang, bapak tua, anak lambung, anak tulang berek, kalau kita tarik ke atas ke satu, memang kita berdosa Bapak Ibu, sama seperti Adam. Kalau kita tarik ke belakang, dosa Adam, dosa kita itu ada apa kita? Nggak ada ujian ini, nanti 2025 lebih lagi. Masa dosa Adam menjadi dosa kita? Ya, kalau ditarik ke belakang, siapa pencetus dosa yang pertama? Adam dan Hawa. Sudah ada warisan dan kita terima itu Bapak Ibu, kita akan mati karena dosa. Tapi
Tapi karena kita sudah bersama Yesus, kita mati karena telah ditebus oleh dosa, ditebus dosa kita oleh Kristus. Makanya berbahagia ketika Bapak Ibu Natal ini kita ingat-ingatlah tubuh Yesus, tubuh kita. Ini kata Anon, mulut yang pertama perempuan laki-laki, tumi bahagia dari kata Anon, bahagia dia. Gara-gara anak itu status kita berubah menjadi baru, bapak siucok, bapak siutek. Sudah ada roh kebapaan, roh yang menjadi pelindung utama dari seluruh dinamika yang terjadi. Penanggung jawab utama, status utamanya sudah sampai kepada Bapa. Hari itu anak-anak kita berdoa Tuhan yang di surga. Kata Bapa penanggung jawab utama, pendidik utama, teladan yang pertama dan utama. Akan diberikan, emang tak dari Bapaknya. Bodoh gimana tidak, semua tak dari Bapaknya. Oke, lucu sekali ya, anaknya yang baik. Jika diciptakan anaknya yang baik, gara-gara pahala Bapaknya dan cuma seperti Yesus tidak diterima di Nazaret, tidak diakui kedatangan Yesus karena bapaknya seorang tukang kayu, orang miskin. Masa gara-gara bapak kita, anak kita yang baik tadi ini jadi diciptakan stigma negatif. Itu udah sampai Yesus langsung memang susah kali berubah pagoda Nazaret. Nahuwen nahuangan, mujizat, baik pengacara, tapi jauh. Susah banget. Kenapa? Ada stigma. Dan ini mengatakan kalau sudah mulutnya, memang tadi tidak diterima di kampungnya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara bapaknya, mamanya, tepungnya, dan yang mencari kelemahannya. Tapi ini diputus Tuhan, Bapak Ibu, semua diputus Tuhan. Guru, ini buta. Bukan karena dosanya atau karena dosa bapaknya. Diputus Tuhan, Bapak Ibu. Bukan karena dosanya dan bukan karena dosa orang tuanya, tetapi melalui dia supaya nyata karya agung Tuhan, karya keselamatan Tuhan. Nah, kita juga Bapak Ibu di sini, mari kita beroleh karya agung Tuhan, karya keselamatan Tuhan, yaitu kalau kita berdoa Bapak Ibu, dosa yang sudah menjalan, mari kita berpuasa. Apa yang membuat kita tidak maju-maju Bapak Ibu? Ada dosa kita. Apa yang membuat kita tidak maju-maju? Karena ada energi dosa. Putus. Cara memutuskannya bertobat. Sudah sederhana, nggak banyak-banyak. Putus. Kalau sudah bertobat, maka Tuhan menggandakan berkatnya kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita ini satu gereja KBP Tanjung Batu. Walaupun ada anggota jemaat, sintu atau pendeta yang berdosa, sesungguhnya itu menghambat perjalanan gereja kita. Meskipun secara identitas pribadi tidak ada hubungan dengan kita, tetapi dalam tubuh Kristus tadi dikatakan tubuh Kristus itu juga menghambat. Gereja ini sudah 61 tahun. Tahun depan 62 tahun. Lama cuma dari Tanjung Batu dalam kehidupan yang lebih baik seperti alam semesta ini. Jangan lagi hidup kita tercela. Atau kalau tidak dibebaskan penggunaan DPP contohnya. Atau penggunaan DPP itu tercela bukan pribadi kita juga tercela. Orang itu pernah berbicara tentang saya orang. Allah marwah mana lahuli muli masuk perempuan gereja. Jangan kita kira itu kesalahan mereka. Dosa mereka itu juga ternyata ditingtingkan. Buah-buah deh, saudara ini. Makanya mereka yang buru-buru tak. Tuhan, si Tuhan, yang mau dirasakan anakmu.
ibarat tua berudang suatu dari orang PBB itu tercela, bukan mereka tercela karena kiri mengakili kita. Itulah hebatnya orang bisa satu tubuh, satu jiwa. Kita beramalan di Natalon sudah melahirkan menyambut Tuhan Yesus, karena Yesus sudah mematahkan, memutuskan matarannya dosa kematian selama-lamanya. Mari kita hidup di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Kalau kita dengan berdoa dengan tulus suci, masih sisa dosa kita, maka niat kita yang Tuhan iman berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami adalah orang tercela dan berdosa. Seringkali kami jatuh ke dalam dosa lewat pikiran-pikiran yang tidak baik, hati kami yang emosional, jiwa kami yang panik. Itu semua karena beban atau karena dosa. Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami, memutus mata rantai dosa lewat kematian Yesus di kayu salib dan bangkit. Yang tersisa adalah bibit dosa dalam hidup kami. Yang tersisa adalah keegoan kami. Tuhan, ajari kami untuk tidak ego. Justru Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Kristus yang hidup di dalam diri kami. Keegoan kami semakin kecil, namun keagungan Tuhan semakin besar dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan, bibit dosa yang ada dalam hati kami, pikiran kami. Kadang-kadang Tuhan, ada saja godaan dosa iblis yang merusak hati pikiran kami, sehingga kami melanggar peraturan-peraturan-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu. Jadi karena kami hidup di dalam ciptaan baru, dan kami menghidupi Kristus dalam hidup ini. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk jemaat yang sakit, yang sudah sembuh. Terima kasih ya Tuhan, puji Tuhan. Yang dalam pemulihan, pulihkan mereka sehingga kesehatannya semakin prima. Yang sedang sakit dalam perawatan di rumah atau rumah sakit, kami yakin dan percaya kami terhubung dengan mereka Tuhan. Di dalam nama kuasa-Mu, kami membawa semua permohonan dalam kuasa kendali-Mu, sembuhkan mereka. Dan kami yakin percaya mendengar berita kesembuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk dosa-dosa kami. Hapuskan Tuhan dan ajari kami untuk meninggalkan dosa itu, agar hidup kami tidak tercela dan terbakar dan runtuh marwah kami masing-masing. Terlebih gereja ini Tuhan, kami satu tubuh Kristus. Jika kami ada anggota yang sakit, kami ikut mendoakan. Kalau ada yang bergembira, kami ikut bernyanyi. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian program pelayanan gereja-Mu hari ini, kegiatan latihan liturgi, remaja, sekolah minggu, rapat atau gabungan Amalina Huria, bukan Tuhan di jemaat-Mu Amalina Huria mau bergabung untuk bernyanyi memuji muliakan nama-Mu. Terpujilah nama Bapa hari sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 213 dan menyerahkan persembahan pertama dari 2A dan 2B.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sama
melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.